Di video kali ini saya akan membagikan seputar kisi-kisi mengenai soal SKB untuk jabatan fungsional auditor atau auditor ahli pertama. Nah, di sini saya akan membagikan kisi-kisi berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2017 atau pembukaan CPNS pada tahun 2017. Nah, di sini BPKP memberikan kisi-kisi seputar satu, pengetahuan mengenai audit intern. Nah, di sini teman-teman boleh membaca, memahami lagi seputar audit intern itu sendiri. Yang kedua, matematika terapan. Nah, di sini matematika terapan sama dengan pada saat kita SKD ya. Pada saat SKD itu kan ada soal TIU. Nah, di situ ada matematika terapan. Itu boleh teman-teman pelajari lagi seputar soal matematika terapan pada saat SKD dulu. Yang ketiga itu standar audit intern pemerintah Indonesia. Nah, di sini teman-teman harus mempelajari. Ini dasarnya kita untuk jabatan auditor. Tentu kita harus memahami standar audit intern itu seperti apa. Nah, kemudian kode etik audit intern pemerintah Indonesia. Kode etiknya seperti apa itu kita harus memahami. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta penjelasannya. Itu teman-teman boleh baca berulang-ulang sampai kita memahami. Jangan dihafal, ingat ya, jangan kita hafal tetapi kita pahami. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta penjelasannya. Nah, di sini kita juga memahami undang-undang ya, kita pahami bukan kita hafal. Makanya kita harus membacanya dengan cermat, cepat, dan juga berulang-ulang supaya kita paham. Yang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Nah, di sini kita juga memahami. Yang berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penjelasannya. Nah, itu perlu kita pahami undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai keuangan negara, mengenai perbendaharaan negara. Terlepas dari ini semua, kita juga harus pandai-pandai mencari-cari sendiri seputar teori atau materi yang berkaitan dengan jabatan yang kita lamar. Nah, kalau trik dari saya yaitu ini khusus untuk teman-teman ya, teman-teman yang khususnya untuk jabatan auditor ahli pertama, kita bisa membuka website dari BPKP. Nah, perlu teman ketahui untuk jabatan fungsional auditor atau auditor ahli pertama, instansi pembina jabatan tersebut adalah BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, instansi inilah yang membuat soal SKB untuk jabatan auditor. Kita juga bisa membuka website dari Kemenpan RB. Nah, di situ kita lihat di peraturan dan perundang-undangan, kita cari yang berkaitan dengan jabatan auditor itu sendiri. Di situ ada peraturan-peraturan yang mengikat jabatan auditor itu sendiri. Kita boleh memahami hal itu. Selanjutnya saya akan memberikan juga kisi-kisi lain ya. Ini saya sendiri yang cari-cari kemarin ya. Di sini teman-teman bisa juga buka Play Store untuk Android ya, buka Play Store. Nah, tunggu sebentar ya. Kita buka Play Store. Di Play Store ini kita di pencarian kita bikin BPKP. Nah, ini dia yang paling atas. Kita klik download. Ini kebetulan saya sudah download, tinggal dibuka. Oke, tunggu bentar. Oke. Di sini di aplikasi ini tersedia modul-modul atau buku-buku
yang berkaitan dengan jabatan auditor. Nah, di sini kita bisa juga pelajari nih. Saya yakin ini tidak jauh berbeda dari materi yang diberikan oleh kisi-kisi yang diberikan oleh BPKP tadi. Contohnya di sini kita buka audit intern ya. Audit intern. Nah, audit internnya kita lihat apanya ini ya, daftar isi ya. Coba kita lihat pengertian audit internal, perubahan paradigma APIP, perkembangan risk based audit, kegiatan assurance dan konsultasi. Ini semuanya lengkap. Pokoknya ini lengkap. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari ya. Ini sangat lengkap. Ini ada penugasan assurance, pelaporan, pelaksanaan, dan juga ada konsultasi. Nah, di sini mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu ya audit itu sendiri karena ya waktunya terbatas gitu. Teman-teman bisa cari nanti kalau teman sudah pelajari kisi-kisi tadi, peraturan perundang-undangan, itu teman-teman akan tahu lingkup auditor itu seperti apa. Nah, kita kembali lagi. Ini ada kode etik juga. Ini kan sesuai dengan tadi kisi-kisi tadi. Ada kode etiknya ya. Coba kita lihat daftar isinya. Nah, di sini ada pengertian profesi, pengertian dan tujuan kode etik. Di sini ada kode etik aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, sedikit ya saya beri penjelasan bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang diperuntukkan untuk auditor baru ya, untuk belajar gitu, untuk praktek. Nah, di sini ada modul komunikasi audit intern, manajemen pemerintah pusat. Nah, untuk aplikasi ini tidak terbatas hanya pada satu aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini juga kita tersedia link untuk ini, contohnya buku kerja diklat fungsional auditor. Nah, di situ kita juga bisa nih belajar lebih dalam lagi mengenai teknis kerja dari auditor itu sendiri. Nah, ini ada materi diklat auditor lanjutan bermacam-macam. Dengan persiapan yang matang tentu hasilnya akan maksimal. Sekali lagi teman-teman harus pelajari dulu mengenai kisi-kisi tadi, dasarnya dulu. Nanti setelah dasarnya itu paham, maka teman-teman akan tahu lingkup auditor itu seperti apa, tingkatan belajarnya juga akan tahu seperti apa. Nah, untuk sekarang sekian dulu ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.